Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ryan. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pembuatan aplikasi bertemakan rumah sakit sesuai dengan perintah soal berikut. Berikut adalah kategori cara-cara atau langkah-langkah yang harus ada pada pembuatan aplikasi basis data bertemakan rumah sakit ini. Di sini kita akan mempunyai 4 tabel, yaitu tabel dokter, pasien, ruangan, dan juga transaksi. Dan berikut ini poin-poin dari nomor 1 sampai nomor 12 berikut merupakan langkah-langkah yang harus diikuti selama pembuatan aplikasi. Oke, langsung saja kita mulai. Sebelum pembuatan aplikasi, jangan lupa terlebih dahulu nyalakan server Apache dan juga MySQL-nya dengan cara klik tools SAMPP-nya. Jika sudah menyala, kita bisa lihat port yang digunakan untuk MySQL 3306 nantinya akan digunakan pada aplikasi Delphi. Oke, selanjutnya kita buka ID-nya sebagai tools untuk membuat database-nya. Open. Di sini saya sudah membuat 4 tabel yang akan digunakan pada pembuatan aplikasi. Yang pertama ada tabel dokter. Bisa kita lihat isinya seperti berikut. Lalu ada tabel pasien, tabel ruangan, dan tabel transaksi. Pada tabel transaksi berikut ada 3 foreign key yang dipanggil dari primary key pada 3 tabel di atasnya, yaitu tabel dokter dipanggil primary key-nya kita pakai di ID dokter. Lalu tabel pasien kita panggil primary key-nya menjadi foreign key di tabel transaksinya, yaitu ID pasien. Berikut juga dengan tabel ruangan. Di sini kita bisa lihat jenis foreign key-nya. Setiap tabel telah diisikan data 5 dengan 5 field. Di sini bisa kita lihat semua tabel telah diisikan data. Oke, sesuai dengan poin nomor 6. Record diisi minimal sebanyak 5. Oke. Berhubungan dengan aplikasi ini, saya sudah membuatnya. Jadi sebelum kita lanjut ke tutorial, kita bisa lihat terlebih dahulu kira-kira nantinya bakal seperti apa sih aplikasi ini setelah jadi. Oke, kita buka Delphi-nya. Pada akhirnya aplikasi akan berbentuk seperti berikut, di mana ada 4 tabel. Keempat tabel tersebut menampilkan data-data dari database, dan juga ada navigator di sini yang nantinya akan saya jelaskan. Dan ketika hasil di run akan seperti berikut. Lalu bagaimana cara membuat aplikasi seperti ini? Langsung saja kita mulai tutorialnya. Pertama, kita buat file baru, file new application. Lalu karena ini berhubungan dengan basis data, maka perlu kita tambahkan data modul supaya mempermudah penggunaan dalam mengkoneksikan data dengan database-nya, data yang akan digunakan. Kita rubah namanya menjadi bebas sesuai dengan keinginan kalian. Lalu kita tambahkan pada data modul Z connection yang berguna untuk menghubungkan antara aplikasi Delphi dan juga database yang telah dibuat tadi. Oke, karena hanya akan disambungkan pada satu database, maka hanya diperlukan satu koneksi. Dan karena ada 4 tabel, maka kita perlukan 4 Z query.
Oke, kita rapihkan terlebih dahulu. Selanjutnya, karena nantinya akan ditampilkan masing-masing tabel dengan data yang berbeda, maka kali ini kita memerlukan keempat data source tersebut. Maka bisa kita tambahkan data source dengan jumlah 4. Oke, setelah langkah berikut berhasil, hal yang selanjutnya harus kita lakukan adalah klik pada bagian Z Connection, lalu kita isikan pada objek inspektor dengan sebagai berikut. Pada bagian database, kita bisa isi dengan nama database yang telah kita buat. Hostname kita pilih localhost. Lalu pada bagian password kita kosongkan. Pada bagian port, sesuai yang tadi saya katakan 3306 untuk MySQL. Protokolnya menggunakan MySQL. Hati-hati tertukar dengan MySSL. Username kita root. Oke, setelah itu kita klik pada bagian connected hingga menjadi true. Setelah itu kita beralih ke jQuery. Pada jQuery 1 yaitu akan digunakan untuk menyimpan tabel dokter. Maka pada bagian connection kita konekkan terlebih dahulu dengan database-nya menggunakan connection yang telah kita buat sebelumnya. Pada bagian SQL lalu kita isikan dengan sintaks sebagai berikut. Bintang di sini sendiri artinya semua dalam tabel, semua record dalam tabel. Jika diartikan, sintaks berikut adalah ambil semua data dalam tabel dokter 079. Setelah itu kita klik OK, lalu kita aktifkan hingga bernilai true dengan cara mengklik 2 kali. Selanjutnya hal yang sama juga berlaku pada jQuery berikutnya. Kita konekkan terlebih dahulu dengan font 1, lalu pada bagian SQL kita gunakan sintaks seperti sebelumnya. Oke, kita aktifkan. Lalu setelah semua jQuery telah aktif, maka kita beralih ke data source yang nantinya akan digunakan untuk penyimpanan data. Oke, datasets kita gunakan sesuai dengan kebutuhan dari tabel-tabel yang telah kita buat pada jQuery-nya. Telah kita hubungkan. Sebagaimana jQuery 1, maka kita hubungkan dengan DS1. Lalu pada DS2 kita hubungkan dengan jQuery 2 dan seterusnya. Oke, setelah itu kita bisa beralih dari data modul ke formnya. Di sini saya akan mengubah namanya supaya lebih rapi. Kita ubah saja menjadi main menu.
Ini terserah dengan keinginan kalian. Kalian bisa merubahnya dengan apa saja. Oke, setelah itu kita tambahkan terlebih dahulu label supaya nantinya kalian bisa tahu tabel mana aja. Saya akan beri nama dokter sesuai dengan perintah pengerjaan aplikasi. Dokter, pasien, ruangan, transaksi. Oke, kita rubah dahulu fontnya dengan Object Inspector, lalu klik font. Saya akan rubah menjadi bold supaya lebih terlihat tebal dan jelas. Ukurannya saya akan besar menjadi 15. Oke, di sebelah sini ada pasien. Di bagian font, saya rubah seperti sebelumnya. Lalu di bawah ada ruangan. Kita rubah lagi fontnya. Dan terakhir ada transaksi. Oke, setelah beres penambahan label, lalu kita lakukan sebuah tempat untuk nantinya menggunakan si data source yang telah dihubungkan dengan jQuery untuk menampilkan data-data pada database, yaitu dengan cara menggunakan dbgrid. Bisa kita ketikkan smdbgrid. Berikut adalah smdbgrid. Kita bisa klik, lalu klik pada form. Muncul smdbgrid 1 yang nantinya akan digunakan untuk menampilkan data-data dari database rumah sakit, yaitu khususnya pada tabel dokter. Oke, lalu untuk tabel pasien kita tambahkan lagi, dan juga untuk tabel ruangan dan transaksi. Beres. Oke. Lalu untuk memunculkan si data-data dari database, selanjutnya kita klik pada salah satu smdbgrid. Misalkan saya di sini mengklik dokter. Lalu pada bagian data source kita hubungkan dengan cara memanggil data modul untuk digunakan. Karena jQuery 1 digunakan pada tabel dokter, maka kita menggunakan DS1 otomatis. Maka data source di sini pada smdbgrid kita isikan dengan dm1, di mana data modul .ds1. Oke. Seperti kalian lihat, tabel dokter pada database telah muncul, dipanggil dari data modul yang telah kita setup sebelumnya. Hal yang sama juga berlaku pada data pasien, ruangan, dan juga transaksi. Oke, kita rapikan terlebih dahulu. Oke, jika sudah, kita bisa melanjutkan ke poin-poin selanjutnya. Pada poin kita lihat pada poin ke-7, tampilan angka terkait uang harus mempunyai tanda pembatas untuk ribuan. Di mata uang Indonesia sendiri, biasanya ribuan itu setiap 3 angka diberi koma. Maka pada tarif-tarif pada tabel dokter dan juga tabel ruangan akan kita gunakan perintah pada pengerjaan aplikasi, tepatnya pada poin 7 tersebut. Caranya adalah kita buka data modul terlebih dahulu yang terletak pada unit 2.
Lalu tabel dokter terletak pada jQuery 1, maka kita klik 2 kali pada jQuery 1. Lalu kita klik kanan pada field tersebut, field pada bagian ini, lalu klik add all field. Oke, lalu tekan yes. Pada bagian tarif kita bisa klik, lalu pada objek inspektornya, pada bagian display format kita isikan dengan pagar, koma, pagar. Oke. Lalu kita klik lagi pada fieldnya. Sekarang bisa kita close. Lalu pada tabel ruangan juga terdapat tarif, maka kita lakukan hal yang sama seperti sebelumnya pada tabel dokter. Kita klik 2 kali pada jQuery 3, klik kanan, add all field. Oke, yes. Pada bagian tarif, di objek inspektornya kita bisa ganti seperti sebelumnya, pagar, koma, pagar. Oke, kita bisa close saja ininya. Lalu kita minimize. Kita bisa lihat tarif-tarif pada tabel dokter sekarang sudah berformat seperti format pengerjaan aplikasi yang seharusnya, yaitu menggunakan format penulisan angka berdasarkan mata uang Indonesia. Oke, selanjutnya kita beralih ke poin selanjutnya. Pada field gender, record data didapatkan dari hasil on calculate. Oke, kali ini kita tambahkan terlebih dahulu. Kita buka data modul. Karena field gender ada pada tabel pasien, maka pada jQuery 2 ini kita klik 2 kali. Lalu kita bisa klik kanan, add all field. Oke, yes. Di sini kita bisa lihat tabel pasien menampilkan inisial gender, hanya P dan juga W, dan jika tidak di keduanya maka akan ditulis dengan strip atau tidak diketahui. Di sini maksud dari calculate ini kita akan memperjelas apa maksud dari inisial tersebut dengan cara menambahkan field baru. Oke, pada jQuery 2 ini kita klik kanan, new field, lalu kita tulis dengan nama semau kalian. Oke, karena ini tidak akan dihitung atau hanya berupa teks, maka kita dapat menggunakan dengan string. Oke, lalu kita klik OK. Oke, setelah itu pada bagian kita bisa close ininya. Lalu pada bagian jQuery 2 kita klik sekali. Setelah itu pergi ke objek inspektor, kita klik bagian event ini. Lalu pada bagian on calc fields kita bisa isikan dengan codingan berikut. Codingan ini telah saya buat sebelumnya. Jadi kalian bisa ikuti pengerjaan ini dengan codingan yang telah saya buat. Oke. String field. Nah, di sini maksud dari codingan ini adalah karena hasilnya yang telah diketahui atau pada database hanya berupa P dan W, di mana P merupakan pria dan juga W merupakan wanita, maka jika hasilnya P atau database mendapatkan nilai P berupa string, maka akan dikeluarkan pada field baru yang baru saja kita buat, yaitu PW dengan hasil laki-laki. Begitupun dengan hasil W, maka akan keluar hasil perempuan pada field baru. Dan jika tidak di keduanya, maka akan dikeluarkan strip, yang artinya tidak diketahui, atau jenis kelamin tidak diketahui. Oke, selanjutnya kita coba run terlebih dahulu. Seperti yang kita lihat, di sini P yang artinya pria, maka pada field yang baru saja kita buat akan muncul laki-laki atau memperjelas dari kolom gender ini sendiri. Oke, sekarang kita beralih ke poin selanjutnya. Berikan navigator untuk setiap grid, dan untuk editor atau grid transaksi dilengkapi dengan fitur filter, find, export ke XLS atau Excel, dan juga print. Oke, sini untuk menambahkannya kita pergi ke
Sebelumnya kita save dulu saja si file ini. Kita bisa menyimpannya di mana saja. Oke, saya akan menyimpan di sini saja supaya tidak pusing untuk nyarinya. pbd. Oke, saya akan simpan di sini. Save. Oke. Setelah itu kita bisa, setelah menyimpannya, maka kita bisa langsung pergi ke SMDB Navigator. Kita bisa ketikkan di sini SMDB Navigator. Oke, di sini kita bisa lihat terletak SMDB Navigator. Kita tambahkan satu-satu karena nantinya SMDB Navigator ini akan digunakan untuk bisa juga untuk digunakan untuk root atau mengedit-ngedit tampilan atau mencari record dari tabel itu sendiri. Makanya satu navigator ini hanya bisa digunakan untuk satu tabel atau satu data source. Karena itu kita tambahkan 4 navigator. Oke. Selanjutnya kita perlu menambahkan seperti pada perintah pengerjaan aplikasi, kita perlu menambahkan pada navigator transaksi, kita perlu menambahkan fitur filter, find, export ke Excel, dan juga print. Caranya adalah sebagai berikut. Kita klik pada navigator ini, di mana navigator transaksi, lalu kita pergi ke Object Inspector. Kita bisa lihat di Properties, scroll ke bawah, lalu pada bagian Visible Buttons, klik tombol tambah sebelah kiri, lalu pada bagian Filter, kita klik 2 kali nilai false menjadi true. Begitupun dengan nilai find, print, dan juga export. Oke, setelah itu kita hubungkan masing-masing navigator dengan masing-masing data source sesuai dengan tabel. Kita klik pada salah satu navigator terlebih dahulu. Di sini navigator untuk digunakan tabel dokter. Kita klik, lalu kita pergi ke si Object Inspector. Pada ini kita bisa lihat kita akan menggunakan data modul, maka kita harus mengimport terlebih dahulu karena data modul terletak pada unit 2. Maka di sini kita harus menambahkan uses.unit 2 seperti berikut. Jangan lupa titik koma. Oke. Setelah itu kita bisa pergi ke navigator berikut, klik 1 kali, lalu pada bagian data source kita panggil data source-nya sesuai dengan data modul yang digunakan. Karena tabel dokter menggunakan data source 1, maka kita gunakan data source 1. Oke, beres. Lalu pada tabel pasien kita menggunakan data source 2, maka kita gunakan juga data source 2. Dan seterusnya. Oke. Selanjutnya kita bisa lihat pada poin selanjutnya, pada semua data ZZ query harus dibuat field persistence. Pada grid transaksi, tambahkan kolom total biaya, di mana nilai yang ditampilkan merupakan hasil jumlah visit dokter dikalikan dengan tarif dokter, lalu ditambahkan jumlah inap dikalikan tarif ruangan. Oke, berarti kita harus pergi terlebih dahulu ke data modul. Sebelumnya kalian bisa lihat sendiri ini aplikasinya jadi terpotong seperti ini, jadi ibaratnya nge-lag. Maka kita bisa save all terlebih dahulu supaya tidak hilang apa yang telah kita lakukan sebelumnya. Lalu kita open lagi, kita buka lagi si filenya.
Kalian bisa pilih semuanya lalu klik open. Selanjutnya untuk mengerjakan poin selanjutnya diperlukan pada jQuery 4 terlebih dahulu kita tambahkan klik kanan lalu add all field. Oke. Yes, lalu sesuai dengan yang dibutuhkan sebelumnya, maka kita tambahkan terlebih dahulu di sini dengan cara new field. Lalu untuk melookup nama pasien sesuai dengan perintah soal berikut, bisa kita lihat nama pasien akan digunakan pada tabel transaksi. Supaya lebih mudah tanpa mengharuskan untuk memasukkannya secara manual lewat database, kita bisa gunakan fitur yang namanya lookup. Di sini yang akan di lookup adalah nama pasien, nama dokter, nama ruangan. Maka kita perlu tambahkan lookup tersebut ke jQuery tabel transaksi dengan cara klik kanan pada tabel klik kanan lalu new field. Sini akan kita tambahkan sesuai dengan nama yang akan di lookup. Oke, karena nilai tidak akan diolah atau hanya akan ditampilkan saja, maka kita dapat menggunakan nilai string dengan tipe data string. Lalu kita pilih lookup, keyfield kita isikan sesuai dengan di mana nama dokter tersebut berada pada tabel mana, yaitu tabel dokter, lalu dataset. Karena tabel dokter menggunakan jQuery 1, maka kita pilih di sini jQuery 1. Selanjutnya lookup key-nya kita gunakan primary key pada tabel tersebut, yaitu sesuai dengan database primary key pada tabel dokter yaitu adalah ID_079. Result field merupakan hasil yang akan di lookup atau final akhir yang akan ditampilkan sebagai output. Kita bisa pilih nama, lalu klik OK. Satu field pun berhasil dibuat. Selanjutnya kita bisa lihat nama-nama dokter di sini telah muncul. Namun bukan seperti itu maksud dari pengerjaan aplikasi. Sekarang kita tambahkan lagi si nama pasien yang akan di lookup juga. Berarti kita klik kanan new field, lalu kita tambahkan pasien. Nama ini bisa kalian pilih sesuai dengan kemauan kalian. Oke, jenisnya string, kita akan lookup. Keyfield berada pada pasien. Dataset karena pasien kita menggunakan jQuery 2. Lookup key-nya berupa ID. Lalu resultnya akan berupa nama pasien. Oke. Selanjutnya ada ruangan. Pada ruangan ini kita menggunakan nama ruangan supaya lebih mudah diingat. Tipenya akan berupa string, lookup. Oke, key field-nya akan berupa ID ruangan, datasetnya pada jQuery 3, lookup key-nya kode ruangan, yaitu sebagai primary key pada tabel ruangan. Lalu hasil akhirnya akan berupa nama ruangan. Lalu kita klik OK. 3 telah terbuat. Selanjutnya kita cek terlebih dahulu. Di sini akan ada total biaya, di mana total biaya akan mengambil hasil kali dari total tarif dokter dan juga tarif ruangan. Karena itu kita perlu buat fieldnya terlebih dahulu. Oke, kita bisa pergi ke jQuery 4 yang terletak pada data modul. Lalu seperti sebelumnya kita tambahkan tarif dari si dokter itu sendiri dengan cara di lookup. Kita klik kanan, new field, kita sebut tarif dokter dengan jenisnya akan berupa integer karena akan berupa bilangan bulat atau si tarif itu akan diolah.
Lalu kita bisa lookup dari ID dokter, yaitu nama tabelnya. Dataset dokter terletak pada jQuery 1. Lalu key primary key pada tabel dokter yaitu ID 079, dan keluaran hasilnya akan berupa tarif. Lalu kita klik OK. Oke. Tarif dokter telah dibuat. Selanjutnya akan kita buat tarif dari ruangan. Seperti sebelumnya, klik kanan, new field, tarif ruangan dengan jenis integer. Lalu kita lookup, key fieldnya akan berupa ID ruangan. Dataset ruangan berada pada jQuery 3. Lalu lookup key-nya akan berupa primary key dari si tabel ruangan itu sendiri, yaitu kode ruangan. Result field akan berupa tarif. Lalu kita klik OK. Oke. Terakhir, sebagai hasil dari perhitungan itu sendiri, kita membutuhkan tabel maksud saya kolom tabel biaya, yaitu sama seperti sebelumnya. Kita klik kanan, new field, nama kita isi dengan nama tabel biaya. Lalu pada jenis sendiri akan berupa jenis integer, di mana nantinya akan dilakukan perhitungan tarif dokter dikali dengan tarif visitnya, dikali dengan visit, lalu dijumlahkan dengan tarif ruangan dikali inap. Selanjutnya kita pilih calculate karena ini akan merupakan hasil perhitungan. Oke. Lalu pada bagian ini kita bisa lakukan, karena pada perintah pengerjaan aplikasi akan berakhir seperti ini. Seperti kita bisa lihat pada tabel transaksi, hasilnya akan seperti ini. Maka kita bisa run terlebih dahulu aplikasinya. Bisa kita lihat sendiri semua field yang telah kita buat sebelumnya, semua kolom yang telah kita buat terlihat ke samping terlalu banyak, tidak seperti perintah pengerjaan aplikasi. Oleh karena itu, kita bisa klik 2 kali pada SMDB grid yang transaksi ini. Klik 2 kali, kita klik add all field. Lalu kita bisa buang yang tidak akan digunakan, seperti ID pasien tidak akan kita gunakan, ID dokter tidak akan kita gunakan, ID ruangan pun tidak akan kita gunakan. Kita bisa hapus dengan klik delete dengan cara memijit tombol delete pada keyboard. Lalu yang akan kita gunakan yang pertama ada pasien, kita bisa pindahkan. Lalu ada dokter, kita gunakan. Inap kita gunakan. Nama ruangan kita gunakan. Tarif dokter sendiri kita tidak akan gunakan, dan juga tarif ruangan karena itu hanya akan di lookup. Maka kita bisa hapus kedua tersebut. Oke, setelah semuanya berhasil, kita bisa atur-atur di mana letaknya. Saran saya samakan seperti perintah pengerjaan aplikasi, di mana urutannya adalah sebagai berikut. Oke, kita bisa lihat semua telah teratur sesuai dengan perintah pengerjaan aplikasi. Kali ini kita bisa atur-atur di mana letaknya. Setelah itu kita bisa lihat sendiri pada bagian ini sudah tidak ada data-data yang tidak dibutuhkan atau kolom yang tidak dibutuhkan. Selanjutnya, karena tabel biaya kolom biaya masih di sini masih kosong, belum dilakukan perhitungan, maka kita bisa pergi ke jQuery 4, di mana tabel transaksi itu digunakan. Pada jQuery 4, kita bisa klik satu kali, lalu pada Object Inspector klik Event, lalu pada OnCalc Field kita bisa klik 2 kali di sini. Lalu kita gunakan kode sebagai berikut, source code sebagai berikut. Ini merupakan source code yang telah saya buat sebelumnya, seperti aplikasi sebelum tutorial ini, karena saya telah membuatnya. Di sini berarti di sini ada sedikit kekeliruan.
Oke, kita bisa lihat sendiri. Maksud dari source code ini sendiri adalah nantinya si field kolom biaya akan menghasilkan hasil dari perhitungan tarif dokter dikali berapa kali si dokter itu mengunjungi pasien, ditambah ruangan apa yang dipilih oleh pasien, dan berapa lama si pasien itu menginap di ruangan tersebut. Selanjutnya kita coba untuk run terlebih dahulu. Bisa kalian lihat tabel transaksi telah menghasilkan kolom dengan kolom baru, yaitu tabel biaya. Maksud saya kolom biaya hasil dari perhitungan sebelumnya. Oke, karena si biaya ini kita bisa ini dulu reopen terlebih dahulu supaya bisa terlihat jelas. Save terlebih dahulu, jangan lupa. Kita open lagi. Oke, kita open. Oke, Delphi-nya error kayaknya. Oke, sekarang kita masuk lagi saja, kita coba lagi. Oke, kita open lagi. Kita buka semuanya yang telah kita buat. Lalu kita bisa lihat pada tabel biaya ini masih kosong. Sekarang kita cek terlebih dahulu apakah sudah diisikan sebelumnya. Oke, sudah diisikan. Si kolom biaya itu akan terisi pada saat aplikasi dijalankan. Nah, sebentar kita buka terlebih dahulu lagi karena Delphi-nya tidak mau menampilkan keseluruhan tabel transaksi. Oke, tabel biaya telah terisi. Oleh karenanya kita lanjutkan ke poin-poin selanjutnya. Seperti kita lihat pada soal, khususnya pada tabel transaksi, dokter ini hanya menggunakan satu kolom, di mana kita bisa lihat kolom indeksnya sendiri yaitu dokter terdiri dari nama dan juga visit. Begitupun dengan ruangan, ada namanya dan juga ada inapnya atau berapa lama si pasien menginap pada ruangan tersebut. Untuk menggunakan itu kita bisa klik pada SMDB Grid-nya. Lalu kita pergi ke Object Inspector pada bagian Properties. Kita klik pada bagian band. Kita tambahkan dokter dan juga ruangan sesuai dengan perintah pengerjaan aplikasi. Kita klik OK. Lalu kita pergi ke bagian X option. Pada bagian X option kita bisa pilih EO draw band. Kita ubah nilainya menjadi true. Sekarang kita bisa lihat pada tabel transaksi, namun belum ada nama-nama dari indeks yang telah kita buat. Karenanya kita perlu menambahkan tabel kolom mana saja yang akan digabungkan oleh band yang telah kita buat. Caranya adalah dengan klik dua kali pada SMDB berikut transaksi, yaitu lalu kita pilih yang akan digabungkan. Karena pasien, maka akan bernilai nama pasien tidak akan digabungkan, maka akan bernilai -1. Pada bagian end dokter kita ubah menjadi 0. Lalu selanjutnya pada visit kita rubah menjadi 1. Pada nama ruangan kita rubah menjadi pada bagian visit seharusnya menjadi nilai 0 band indeksnya. Pada bagian ruangan harusnya menjadi 1 dan juga inap menjadi 1. Sekarang bisa kita lihat kedua tabel ini telah disatukan, maksud saya kedua kolom ini telah disatukan, di mana tampilan sesuai dengan perintah pengerjaan aplikasi.
Oke, setelah itu untuk menggunakan perintah fitur-fitur ini, kita dapat menambahkan fitur-fitur berikut dengan cara kita cari terlebih dahulu komponen-komponennya. Yang pertama ada filter dialog, SMDB filter dialog. Kita tambahkan dengan cara drag and drop pada data modul. Selanjutnya ada find dialog, SMDB find dialog. Selanjutnya ada FRX report. Oke. Lalu yang terakhir ada dataset. Pada keempat komponen yang baru saja kita tambahkan, kita bisa setup terlebih dahulu komponen-komponen ini. Yang pertama, pada filter dialog, pada object inspector dataset kita akan gunakan jQuery 4 karena navigator berada pada jQuery 4. Selanjutnya ada find dialog, pada data source kita gunakan DS4 karena tabel transaksi menggunakan data source yang keempat. Selanjutnya pada FRX report kita diamkan saja pada objek inspektornya. Lalu pada dataset kita ubah datasetnya menjadi jQuery 4. Oke, setelah itu kita bisa klik dua kali pada form ini, khususnya pada navigator yang akan digunakan untuk tabel transaksi. Kita klik dua kali, lalu kita gunakan codingan berikut. Kita kopikan terlebih dahulu. Maksud dari codingan ini adalah ketika fitur-fitur ini digunakan, maka perintah-perintah filter.execute, maka si fitur itu akan bisa digunakan dengan cara ketika button diklik, maka button yang diklik tersebut akan otomatis berjalan. Di sini saya lupa untuk menambahkan export untuk mengekspor hasil tabel menjadi Excel. Oke, kita tambahkan terlebih dahulu komponennya mxdbgrid. Kita taruh di sini saja. Oke, karena ini merupakan dbgrid keempat, maka kita bisa klik pada export berikut. SMDB pada objek inspektor, dbgrid-nya kita set menjadi dbgrid 4. Oke, sekarang kita balik ke data modul. Untuk hasil printnya sendiri, maka kita perlu atur atau setup di FRX report. Sebelumnya kita coba terlebih dahulu aplikasinya. Kita bisa lihat total biaya muncul. Oke, sekarang kita coba untuk filter. Kita akan mencari nilai ID 079, misalnya condition equal 3. Oke, kita bisa lihat kondisi pada tabel transaksi dengan ID primary key yaitu bernilai 3. Kita bisa lihat akan dimunculkan otomatis yang bernilai 3, yang bernilai primary key 3. Oke, sekarang kita bisa hapus. Selanjutnya kita hapus terlebih dahulu. Akan muncul lagi semuanya, lalu kita bisa cari record dengan cara kita bisa klikkan oke, maka akan ditunjukkan sesuai dengan yang diketikkan. Tadi saya ketik Ryan, maka akan dimunculkan primary key-nya, di mana value tersebut yang baru saja diketik oleh saya terdapat. Oke, selanjutnya ketika kita klik ini yaitu fitur export untuk mengekspor hasil data pada
tabel transaksi ini menuju Excel, maka bisa kita lihat sendiri otomatis Excel terbuka. Bisa kita close lagi. Oke, sekarang ketika kita klik print, maka tidak akan ada hasil apa-apa karena kita belum set di data setnya sendiri, yaitu pada FRX report. Sekarang kita balik ke data modul, lalu klik 2 kali pada FRX report ini. Akan muncul tampilan seperti berikut. Setelah itu kita pergi ke edit, maksud saya ke report, lalu kita pilih data. Kita hubungkan dataset yang telah kita atur sebelumnya, yaitu dataset 1. Kita klik OK. Lalu untuk menampilkan data-datanya sendiri pada page berikut, kita perlu menambahkan master data dengan cara pada bagian ini kita klik master data. Oke, kita hubungkan dengan dataset yang telah kita buat sebelumnya. Klik OK. Lalu untuk menambahkan judul kolomnya sendiri, kita bisa tambahkan dengan cara klik pada bagian tersebut, lalu kita tambahkan header. Kita bisa atur. Lalu untuk menambahkan judul kolomnya atau menuliskan judul kolomnya, kita pergi ke text object pada sebelah kiri layar, lalu kita klik pada form pada page ini. Lalu kita tambahkan, karena yang pertama adalah ID, maka kita tambahkan ID. Oke, kita atur sedemikian rupa. Jangan lupa untuk diberi jarak antara satu kolom dan kolom lainnya agar tidak menyatu. Yang berikutnya ada nama pasien. Oke, kita bisa atur fontnya di atas ini. Selanjutnya ada nama dokter. Oke, berikutnya ada kita lihat seperti di soal, ada visit, ada nama ruangan, dan juga inap. Visit. Oke. Supaya bersingkat, kita tulis ruangan saja. Oke, kita atur sedemikian rupa. Selanjutnya ada inap atau lama menginap pasien pada ruangan tersebut. Inap. Yang terakhir ada total biaya. Oke, kita rapikan terlebih dahulu supaya enak dilihat. Setelah itu untuk menampilkan, karena yang di atas ini hanya berupa judul kolomnya saja, maka di bawah sini akan kita tampilkan isi dari kolom-kolom tersebut yang berupa record-record yang telah kita buat sebelumnya. Dengan cara pada sebelah kanan layar ini kita isikan sesuai dengan judul masing-masing header ini. Yang pertama ada ID transaksi, kita letakkan sesuaikan dengan ukuran transaksi ini sendiri. Oke, selanjutnya ada nama pasien yang telah kita look up. Oke, nama pasien. Berikutnya ada nama dokter yang telah kita look up juga. Lalu ada visit, dimana berapa kali kunjungan
si dokter terhadap pasien. Selanjutnya ada ruangan, yaitu lookup nama ruangan yang telah kita lakukan sebelumnya. Selanjutnya ada inap, di mana berapa lama si pasien menginap pada ruangan tersebut. Dan terakhir ada total biaya. Oke, jika sudah, kita bisa save terlebih dahulu hasil dari print ini sendiri dengan nama suka-suka kalian. Saya akan di sini beri nama PBD. Save. Selanjutnya bisa kita tutup, lalu kita bisa jalankan aplikasinya. Sekarang bisa kita lihat saat kita mengklik tombol atau fitur print, kita bisa lihat hasilnya sendiri. Telah terdapat report atau hasil dari tabel itu sendiri, tabel transaksi. Bisa kita lihat di sini pasien 1 dia harus membayar dengan ID transaksi 1, dia membayar 101.250.000. Oke, selanjutnya kita bisa atur si tabel biaya ini atau field kolom biaya ini dengan penggunaan aturan mata uang sesuai dengan mata uang Indonesia. Kita klik 2 kali pada jQuery 4 tabel biaya, lalu pada display format kita isikan seperti sebelumnya, pagar, koma, pagar, pagar. Oke, kita bisa save terlebih dahulu semuanya. Sekarang kita jalankan kembali aplikasinya. Kita bisa lihat telah mengikuti aturan penulisan mata uang pada Indonesia. Sekarang kita coba print. Hal yang sama juga berlaku mengikuti format penulisan mata uang pada Indonesia. Sekian dari tutorial dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.